Siapa sangka jantung kekuasaan di Jawa pernah digerakkan oleh tangan seorang pemuda yang tak punya setetes pun darah raja. Jauh sebelum ia memakai mahkota, ia hanyalah seorang pemuda desa bernama Mas Karebet. Dunia mengenalnya sebagai Jaka Tingkir, putra angkat dari Nyi Ageng Tingkir, seorang perempuan mulia yang membesarkannya di pelosok desa. Namun, Jaka Tingkir bukan pemuda biasa. Ia memiliki ambisi dan kecerdasan yang melampaui zamannya. Jaka Tingkir, sang penakluk arus di jantung Nusantara. Perjalanannya dimulai saat ia memutuskan untuk pergi ke pusat kekuasaan kerajaan Demak demi mengabdi. Ia tidak menempuh jalur darat yang aman, melainkan memilih jalur Sungai Bengawan Solo yang penuh risiko. Disinilah kisah itu lahir. Di atas rakit bambu, Jaka Tingkir dihadang oleh 40 ekor buaya ganas. Namun, bukannya gentar, ia berhasil menaklukkan mereka. Sebuah simbol bahwa ia mampu menguasai kekuatan liar dan orang-orang tangguh di sepanjang aliran sungai untuk menjadi pengikut setianya. Sesampainya di Demak, karirnya melesat. Berkat ketangkasan dan karismanya, ia diangkat menjadi komandan tinggi serta pengawal elit, hingga akhirnya dinikahkan dengan putri Sultan Trenggana. Namun, takdir berubah ketika Sultan Trenggana wafat. Demak hancur berantakan karena perang saudara memperebutkan takhta. Di tengah kekacauan itu, Jaka Tingkir muncul sebagai sosok penengah. Alih-alih ikut bertempur di pesisir yang penuh intrik, ia membawa pengaruhnya kembali ke daerah asalnya di pedalaman. Ia mendirikan sebuah pusat kekuatan baru di wilayah subur yang bernama Pajang. Dengan restu para ulama dan dukungan rakyat pedalaman yang sudah lelah dengan perang, ia pun dinobatkan sebagai Sultan Adiwijaya. Pajang pun lahir bukan sebagai hasil perebutan tahta yang berdarah, melainkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan kedamaian. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Pajang begitu penting? Karena Jaka Tingkir mengubah arah peradaban Jawa. Jika sebelumnya Demak sangat bergantung pada perdagangan laut yang sering tidak stabil, Jaka Tingkir justru melihat emas di balik lumpur sawah. Ia membangun Pajang menjadi lumbung padi raksasa. Dengan menguasai sumber air dan kesuburan tanah, Pajang memiliki kekuatan yang tak dimiliki kerajaan lain, yakni kedaulatan pangan. Rakyatnya makmur, perut mereka kenyang, dan stabilitas ini membuat pengaruh Pajang menyebar luas tanpa perlu banyak pertumpahan darah. Ia membuktikan bahwa senjata paling mematikan bagi musuh bukanlah pedang, melainkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Kisah Jaka Tingkir juga tentang bagaimana ia menyiapkan masa depan. Sebagai balas budi atas bantuan pengikutnya, saat meredam pemberontakan Arya Penangsang, ia memberikan hadiah sebidang tanah hutan Alas Mentauk kepada Ki Ageng Pamanahan. Langkah diplomatis ini menunjukkan kebesaran hatinya, namun sekaligus menjadi titik awal lahirnya Mataram Islam yang kelak akan meneruskan tongkat estafet kejayaannya. Ia adalah pemimpin yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus melepaskan. Perjalanan Jaka Tingkir adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari pelosok desa. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada silsilahnya,
melainkan pada keberaniannya untuk mandiri dan menjadi solusi di tengah kekacauan. Meski zaman telah berganti, semangat sang penakluk arus tetap sama. Jangan pernah takut melawan arus demi membangun kejayaan yang berdiri tegak di atas kaki sendiri.